Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Afifah. Saya mahasiswa PBG Prajabatan gelombang pertama tahun 2024, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar di kelas 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari LMS, yaitu mulai dari diri di topik 7, yang mana ada 9 pertanyaan yang akan saya jawab secara lisan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Dan jawaban saya yaitu, guru yang kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan saya tentang peran pendidik, bahwasannya seorang pendidik bukanlah seseorang yang hanya berceramah ataupun memberikan tugas-tugas yang bertubi-tubi kepada peserta didik, namun seorang pendidik adalah seseorang yang mampu mengkreasikan pengajarannya kepada peserta didik dengan mencoba sebuah hal-hal baru, yang mana hal-hal baru tersebut nantinya ditujukan agar dapat menambah dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta dapat mempengaruhi peserta didik dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Pertanyaan nomor 2 yaitu, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif, serta bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Jawaban saya yaitu, ya, saya pernah memiliki pengalaman dengan guru yang saya anggap kreatif dan inovatif, yaitu ketika saya bersekolah di SMP, yang mana guru tersebut mengajar dalam mata pelajaran IPA. Pengalaman tersebut mempengaruhi dan meningkatkan motivasi belajar saya, karena menurut saya guru tersebut ketika mengajar itu menggunakan metode yang menarik. Seperti ketika mempelajari proses fotosintesis, beliau menggunakan cara bernyanyi dengan nada lagu anak-anak, atau kadang beliau menggunakan media gambar yang berwarna-warni. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan beliau juga mengarah pada pembelajaran berbasis kontekstual. Artinya, pembelajaran fotosintesis tersebut itu dilakukan dan dipraktekkan di dunia nyata, sehingga pembelajaran pada saat itu dilakukan di luar kelas. Jadi, ketika saya mengikuti pembelajaran yang beliau lakukan, saya merasa sangat senang dan mudah untuk mengingat ataupun memahami materi pembelajaran tersebut, karena pembelajarannya begitu menarik dan inovatif, serta pembelajarannya juga begitu dekat dengan kehidupan saya atau kehidupan nyata seorang siswa pada saat itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Jawaban saya yakni, saya mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru dengan cara melakukan observasi atau melihat secara langsung proses ketika guru tersebut mengajar. Karena dengan demikian saya dapat melihat bagaimana guru tersebut menghadapi tantangan di dalam kelas dan bagaimana cara mereka merespon dengan solusi yang kreatif dan inovatif. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta mengapa demikian? Jawaban saya, iya. Saya merasa bahwa kreativitas dan inovasi di dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa.
Karena saya pernah mengalaminya sendiri, seperti yang sudah saya ceritakan pada soal sebelumnya, bahwa ketika saya mengikuti pembelajaran dengan guru yang saya anggap kreatif dan inovatif dalam pembelajaran tersebut, saya senang, saya tertarik, saya bersemangat, serta lebih mudah dalam memahami materi ajar dalam pembelajaran tersebut. Sehingga saya katakan bahwa kreativitas dan inovasi di dalam pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Pertanyaan yang kelima yaitu, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Jawaban saya yaitu, dalam pandangan saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan sudah terbilang cukup jauh dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Karena adanya sebuah kreativitas dan inovasi yang dimiliki dan diterapkan oleh guru ketika proses pembelajaran di kelas akan memunculkan kreativitas siswa dan mendorong siswa untuk memikirkan berbagai solusi untuk suatu masalah tertentu. Nah, dengan berlatih untuk berpikir secara luas dan tidak terbatas, siswa dapat menemukan solusi yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan tidak hanya membantu siswa menjadi lebih kreatif dalam pemecahan masalah, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan menemukan solusi efektif untuk masalah yang kompleks. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Jawaban saya yaitu peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran adalah sebagai akses sumber daya yang beragam. Artinya, teknologi ini memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber daya pembelajaran, termasuk video, simulasi, game edukatif, dan konten daring lainnya, yang mana hal tersebut dapat membantu guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik oleh siswa. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, guru dapat menciptakan lingkungan belajarnya sehingga dapat merangsang kreativitas dan inovasi dari peserta didik, serta membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia yang semakin digital dan kompleks. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Jawaban saya, guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dengan memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya yaitu, yang pertama, memfasilitasi keragaman siswa dan merangkul keberagaman siswa dalam segala hal, termasuk gaya belajar, latar belakang budaya, dan minat pribadi. Yang kedua, mendorong kolaborasi dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif yang mempromosikan komunikasi, kerjasama, serta pemecahan masalah bersama. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan siswa aktif melalui penggunaan teknik seperti diskusi kelompok, demonstrasi langsung, permainan peran, dan berbagai jenis aktivitas kreatif lainnya. Yang keempat, membangun hubungan yang positif dan penuh empati dengan memperhatikan aspek sosial dan emosional peserta didik dengan membina hubungan yang positif dan penuh empati. Nah, dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek tersebut, guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara
holistik, serta memungkinkan mereka untuk berkembang tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara sosial maupun emosionalnya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Jawaban saya iya. Saya merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif membantu siswa untuk mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks, yaitu dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Guru dapat merangsang kreativitas siswa dan mendorong mereka untuk berpikir secara luas dan lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sulit, sehingga membantu siswa untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang inovatif. Pertanyaan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Jawaban saya iya. Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan. Adapun langkah yang akan saya ambil untuk mencapai guru yang kreatif dan inovatif tersebut, yaitu yang pertama, saya harus memahami karakter dari peserta didik terlebih dahulu, agar saya dapat menyesuaikan pembelajaran dengan karakter peserta didik yang akan saya ajar. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sistem pembelajaran digital agar terus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada saat ini ataupun pada saat nanti. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan interpersonal yang saya miliki agar dapat menjadi fasilitator yang baik dan dapat memenuhi segala kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat yaitu membuat media pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak bosan ketika saya menjelaskan materi pembelajaran, serta dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian yang kelima, berkolaborasi dengan peserta didik. Artinya, meskipun pembelajaran berpusat pada peserta didik, namun saya tidak lepas tangan begitu saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seorang guru harus menjadi fasilitator yang baik dalam sebuah pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.